Tahukah kamu, sebelum dikenal sebagai wajah KFC, Harlan Sanders hanyalah bocah miskin di pedesaan Indiana, Amerika. Ayahnya meninggal ketika Sanders baru berusia 6 tahun, dan ibunya harus bekerja sepanjang hari demi menyambung hidup. Di usia semuda itu, Sanders harus belajar memasak untuk adik-adiknya. Hidupnya penuh dengan kehilangan, kemiskinan, dan tanggung jawab yang terlalu besar untuk anak kecil. Tak kuat dengan keadaan, Sanders keluar dari sekolah di usia muda. Ia mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari petani, tentara masinis, hingga agen asuransi. Tapi hampir semuanya berujung kegagalan. Di mata banyak orang, Sanders hanyalah pria tanpa arah. Tapi di dalam dirinya, perlahan tumbuh tekad. Ia tahu satu hal yang benar-benar ia kuasai: memasak ayam. Di usia menjelang paruh baya, Sanders mengelola sebuah pompa bensin di Corbin, Kentucky. Tapi ia bukan hanya menjual bensin, ia menyulap ruang belakang bangunan itu menjadi tempat makan kecil. Ia mulai menyajikan ayam goreng buatannya kepada para pengendara yang singgah. Dengan tangan sendiri, ia memasak, membersihkan meja, melayani tamu, bahkan mencuci piring. Ayam goreng buatannya menggunakan campuran bumbu yang ia racik sendiri. Resep rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya. Kabar soal ayam goreng kolonel ini menyebar cepat. Para sopir truk dan pelancong mulai datang hanya untuk mencicipinya. Dalam waktu singkat, popularitas tempat kecil itu meledak. Sanders akhirnya membangun restoran sungguhan di seberang jalan, lengkap dengan ruang makan dan dapur yang lebih layak. Ia mulai mempekerjakan orang, membentuk tim, dan membuat sistem kerja yang rapi. Tapi takdir kembali menguji. Jalan raya baru dibangun, dan rute utama dialihkan jauh dari restorannya. Arus pelanggan menghilang seketika. Dalam hitungan bulan, bisnis yang ia bangun dengan tangan sendiri ambruk. Usianya sudah mendekati pensiun, dan semua harta habis untuk membangun sesuatu yang kini kosong. Banyak orang di posisinya akan menyerah. Tapi Sanders justru kembali berdiri, sendirian, dengan secarik resep dan secuil harapan. Dengan uang pensiun yang sangat terbatas, Sanders memulai perjalanan baru. Ia menyusun proposal waralaba. Restoran-restoran lokal bisa memakai resep ayamnya, dengan syarat memberikan komisi dari setiap ayam yang terjual. Dengan mengenakan setelan jas putih yang rapi, gaya yang kelak menjadi ciri khasnya, ia mulai berkeliling dari kota ke kota, menawarkan kerjasama. Namun jawaban yang datang justru menyakitkan. Sebagian besar restoran menolaknya mentah-mentah. Ada yang menganggapnya terlalu tua. Ada yang mencibir. Siapa yang peduli pada ayam goreng buatan kakek-kakek? Bahkan banyak yang menertawakannya saat ia menjelaskan sistem waralaba yang saat itu masih asing. Tapi Sanders tak menyerah. Ia tidur di mobil, hidup seadanya, dan terus mengetuk pintu demi pintu. Konon, lebih dari 1.000 restoran menolak proposalnya. Tapi ia terus melangkah. Baginya, semua kegagalan sebelumnya adalah latihan. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan penyesalan. Yang ia miliki hanyalah keyakinan bahwa resepnya layak diperjuangkan. Dan keyakinan itu, pada akhirnya, menemukan tempatnya. Salah satu restoran akhirnya tertarik. Pemiliknya mencoba resep ayam Sanders, dan hasilnya luar biasa, pelanggan menyukainya. Dari satu restoran berkembang menjadi 2, lalu puluhan. Kentucky Fried Chicken mulai dikenal secara nasional. Keunikan rasa ditambah branding khas dengan wajah dan busana Sanders membuat KFC jadi fenomena. Orang-orang tak hanya membeli ayam goreng, mereka membeli kisah tentang seorang kakek keras kepala yang menolak menyerah. Perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Sanders harus menjaga konsistensi rasa, mengawasi lisensi, dan melatih staf dari berbagai tempat. Ia menghabiskan hari-harinya naik turun bus, terbang dari satu negara bagian ke negara bagian lain, menyapa pemilik restoran, mencicipi ayam, dan memeriksa kualitas pelayanan. Tak jarang ia harus bertengkar dengan mitra bisnisnya demi menjaga kualitas. Namun, semua lelah itu mulai terbayar. Nama Kolonel Sanders tak hanya dikenal di Kentucky, tapi mendunia. Ia bukan hanya penjual ayam, tapi simbol semangat tak menyerah. Di balik senyumnya yang hangat ada luka panjang yang akhirnya berbuah manis. Di puncak kesuksesan, usia Sanders sudah sangat lanjut.
Ia akhirnya menjual bisnis KFC kepada sekelompok investor dengan bayaran yang sangat besar untuk ukuran saat itu. Tapi kesepakatan itu bukan akhir cerita. Meskipun ia menjual hak atas perusahaan, wajah dan namanya tetap menjadi ikon KFC. Sayangnya, setelah penjualan itu, Sanders mulai berselisih dengan pemilik baru. Ia merasa resepnya diubah, kualitas menurun, dan semangat asli perusahaannya mulai hilang. Sanders bahkan pernah menggugat perusahaan yang ia dirikan sendiri karena kecewa pada arah barunya. Meski begitu, publik tetap mencintainya. Ia masih rutin tampil di iklan, menyapa pelanggan, bahkan membuka restoran lain dengan merek berbeda meski kalah dalam gugatan hukum. Di balik semua itu, ia bukan lagi sekadar pengusaha, tapi simbol. Simbol bahwa hidup tak harus selesai hanya karena kegagalan datang bertubi-tubi. Nama dan wajahnya masih dikenang, bahkan setelah ia meninggal dunia. Merek KFC mungkin dipegang korporasi besar, tapi semangat asli di balik ayam goreng itu, semangat Sanders masih terasa hingga kini. Kolonel Sanders bukan orang kaya sejak lahir. Ia bukan jenius yang sejak muda tahu jalan hidupnya. Ia hanyalah orang biasa yang dikhianati oleh waktu, dijatuhkan oleh keadaan, dan diabaikan oleh banyak orang. Tapi ia bangkit berkali-kali. Ia membuktikan bahwa tak ada usia terlalu tua untuk bermimpi, dan tak ada kegagalan yang terlalu dalam untuk bangkit kembali. Bayangkan jika ia menyerah setelah restoran pertamanya bangkrut. Bayangkan jika ia malu karena ditertawakan saat menawarkan resep ayam. Dunia tidak akan pernah mengenal KFC. Dan lebih dari itu, dunia takkan pernah belajar dari kisah luar biasa seorang pria tua yang memulai dari nol, di usia yang dianggap terlambat. Jadi, jika kamu sedang merasa hidupmu gagal, ingatlah bahwa kadang mimpi memang datang terlambat. Tapi bukan berarti ia tak bisa jadi nyata. Jangan biarkan penolakan mematikan semangatmu. Karena seperti Sanders, kamu juga bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Jika kamu cukup berani untuk mencoba sekali lagi. Jangan lupa follow untuk kisah inspiratif lainnya.